Saya Anton Riyadi akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat guna memenuhi salah satu tugas kuliah pemrograman visual 1. Di sini saya akan menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan dengan aplikasi ini. Aplikasi ini hanya fokus pada pembookingan lapangan futsal. Jadi hanya sedikit fitur-fitur yang bisa digunakan dengan aplikasi ini. Ini adalah halaman login. Pertama kita login dulu untuk masuk ke halaman utama atau home. Apabila seseorang belum terdaftar di database aplikasi ini, maka bisa dilakukan terlebih dahulu sign up atau mendaftar ke sistem. Itu dengan memasukkan ID, kemudian username, dan password. Kemudian sign up. Sekarang data sudah berhasil ditambahkan ke database login. Kemudian kita akan kembali ke form login. Kenapa harus dilangi ulang? Karena aplikasi ini tidak dibuat dengan menggunakan internal form. Jadi apabila salah satu form ditutup, maka semua form yang berjalan akan ikut tertutup juga. Jadi harus di running ulang. Ya, kemudian kita ulangi dari halaman login. Sekarang kita sudah masuk ke halaman utama atau home. Di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan. Pertama adalah schedule atau jadwal pertandingan yang dapat dilihat di database. Kita klik tombol schedule, maka akan muncul ID, tanggal, dan waktu atas nama pemesanan, nama, dan nomor HP. Di sini kita bisa melihat bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 jam 9 sampai jam 10 itu sudah di booking atas nama Jago, dan pembooking namanya Cecep dengan nomor HP demikian. Kemudian apabila seseorang melihat di sini ada jam yang kosong dan dia ingin membooking di jam tersebut, maka tinggal diklik tombol booking. Maka akan masuk ke form pengisian data booking. Di sini akan diisikan data pembookingan, di mana kita isikan jam yang diinginkan. Kemudian pilih paket berapa jam. Di sini saya memilih paket 1 jam. Kemudian dipanjar sebesar 10.000. Kemudian akan dihitung. Kemudian booking. Data sudah berhasil disimpan. Sekarang kita kembali ke data schedule dan kita bisa melihat bahwa saya sudah terdaftar sebagai pembooking di lapangan futsal ini. Kemudian apabila perlu diadakan edit jadwalnya atau pindah jadwal, misalnya ada tim yang membatalkan bookingnya, jadi tim yang saya bisa berpindah ke jam yang di booking oleh tim tersebut dengan tombol move.
maka kita bisa memindahkan tanggal atau waktu yang diinginkan. Prinsipnya sama dengan edit pada aplikasi-aplikasi yang biasa. Kemudian ada tombol delete untuk mendelete pembooking atau membatalkan bookingan yang ada di database. Kita pilih ID, kemudian kita delete, dan bookingan tersebut sudah dibatalkan dan sudah dihapus dari database. Sedangkan tombol reset adalah untuk mereset form pengisian data. Kemudian setelah form booking dan schedule, kita bisa masuk form member. Di sini tabel berisi daftar member yang sudah menjadi member tetap di lapangan pulsa tersebut. Jadi di sini bisa dilihat ada dengan ID demikian dan nama tim, atas nama penanggung jawab pemesanan, nomor HP, hari yang di booking selama bulan-bulan tertentu atau tahun tertentu, kemudian waktu, dan setoran yang harus dibayar. Apabila seseorang ingin tim baru yang ingin masuk ke dalam member, maka tinggal klik tombol join dan dapat mengisikan datanya di sini. Kemudian change dan stop sama prinsipnya dengan yang tadi. Change ini adalah mengubah data, kemudian stop berhenti jadi member, dan reset untuk mengosongkan form. Kemudian kembali ke home. Di sini kemudian ada setelah tombol member ada tombol informasi. Di sini berisikan informasi mengenai event. Di sini akan tampil tabel yang menampilkan event dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya kita akan menambahkan event baru. Kemudian tanggal akan diselenggarakannya event tersebut. Kemudian waktu penyelenggaraan event. Kemudian instansi atau lembaga yang mengadakan event. Misal kita add event, maka event akan tampil di tabel. Tujuan memberikan informasi ini agar pemain atau tim dapat berpartisipasi dalam event-event tersebut. Kemudian kita kembali ke form informasi. Kemudian di sini ada tombol karyawan. Di sini berisi data-data karyawan, data singkat, ada ID. Ini seandainya kita mau menambahkan karyawan baru. Kemudian nama, alamat, nomor handphone. Kita tambahkan. Maka data karyawan tersebut akan termasuk di tabel. Kemudian kembali ke form informasi. Di sini ada tombol kas. Di sini berisi data atau keuangan atau gambaran keuangan secara umum. Di sini tidak ditampilkan rincian detail, hanya menampilkan tahun, bulan, pemasukan pada bulan tersebut, pengeluaran pada bulan tersebut, dan saldo yang tersisa pada bulan tersebut. Bisa dilihat dalam tabel kas di sini. Kemudian apabila ingin menambahkan data kas bulan-bulan berikutnya, bisa ditambahkan di form ini, diisikan datanya kemudian di add.
Apabila ada yang perlu dihapus, juga bisa dihapus melalui tombol delete, dan reset untuk mengosongkan form pengisian. Sedangkan hitung untuk menghitung pemasukan, pengeluaran hingga mendapatkan saldo. Kemudian ya demikian aplikasi yang saya buat, aplikasi yang sederhana, namun diharapkan dapat berfungsi atau digunakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.